Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri, teu hayang teuing aing. Kang Deddy masuk gorong-gorong, ya sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Lebih baik menjadi gubernur konten daripada menjadi gubernur molor. Ini adalah statement pedas yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah gubernur Jawa Barat untuk kaum-kaum elit, para pembenci yang selalu menolak, yang selalu memprotes kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam dunia perpolitikan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini telah hadir sebuah fenomena baru. Sosok pemimpin yang selalu satset cara kerjanya, yang selalu berpihak kepada rakyat dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakannya. Sehingga tidak heran, banyak kaum-kaum elit yang nyinyir, banyak kaum-kaum elit yang memprotes, banyak kaum-kaum elit yang merasa panik dengan hadirnya Gubernur Jawa Barat yang bernama Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing, yang selalu disapa oleh rakyat Jawa Barat itu sendiri. Terus terang, kalau kita mau menyimak pidato singkat yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam cuplikan di awal video tadi, benar-benar ini adalah sebuah tamparan keras yang beliau persembahkan untuk kaum-kaum elit yang selalu berkuar-kuar di media sosial, yang selalu menjual bacotan, yang selalu nyinyir, yang selalu memprotes kebijakan-kebijakan, gebrakan-gebrakan ataupun program-program kerja yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selama ini, yang kurang lebih mau mendekati 100 hari ini. Ya, tepatnya di tanggal 30 Mei 2025 ini, Kang Deddy Mulyadi dan seluruh gubernur di negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 yang lalu, mereka akan memasuki 100 hari kerja. Tentu akan ada evaluasi, tentu akan ada suara-suara dari rakyat yang akan mencoba untuk membandingkan dalam 100 hari kerja ini figur-figur pemimpin mana sih, atau gubernur-gubernur di manakah yang luar biasa kerjanya, yang punya hati, punya ketulusan untuk memajukan wilayahnya. Karena di mata saya sampai hari ini baru nampak figur pemimpin yang bernama Deddy Mulyadi, yang benar-benar telah menghebohkan dunia perpolitikan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau dulu Gubernur Jakarta selalu menjadi sorotan, tetapi hari ini Jakarta itu seolah-olah sudah pindah ke Jawa Barat sejak Jawa Barat dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi, sejak Jawa Barat dipimpin oleh seorang putra Sunda
yang sangat luar biasa. Keberpihakannya kepada rakyat Jawa Barat dan juga keberpihakannya untuk membangun Jawa Barat menjadi provinsi yang lebih istimewa. Berikut ini saya akan persembahkan salah satu wakil rakyat yang selalu berkuar-kuar di media sosial, yang mungkin dalam tanda kutip beliau menumpang tenar dengan viralnya Kang Deddy Mulyadi sebagai sosok gubernur di Provinsi Jawa Barat ini. Cuman yang menjadi perbedaan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini dia bekerja untuk rakyat Jawa Barat. Tetapi kalau sosok wakil rakyat yang satu ini, dia bekerja untuk kesejahteraan partai politiknya. Ya, siapa lagi kalau bukan Ono Surono, Wakil Ketua DPRD di Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan. Tidak heran, karena kita ketahui bersama-sama bahwa seluruh kader-kader partai dari PDI Perjuangan ini adalah petugas partai, bukan petugas rakyat, bukan wakil rakyat. Itu yang harus kita ketahui bersama-sama. Khususnya kita sebagai rakyat, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Ini di media sosial banyak sekali konten dan komen yang negatif, yang mengujar kebencian, yang mencaci maki kepada kami dan juga fraksi PD Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat. Maaf ya Mang Ono, maaf. Sebelum saya komentarin video Bapak, saya ngasih saran sedikit aja. Bapak kalau mau video itu kameranya agak jauhan dikit Pak. Layar HP saya penuh muka Bapak semua. Agak jauhan dikit Pak, biar enak saya lihatnya. Ya. Nah, kembali lagi ke video Bapak yang komentarin soal Bapak dan teman-teman Bapak tuh yang dari anggota fraksi PDIP itu yang dihujat, dibully, bahkan ada komentar yang kasar. Dimana ini Pak, reaksi netizen itu Pak, reaksi rakyat itu Pak sekarang cerdas. Reaksinya tuh gimana tindakan Bapak. Kalau tindakan Bapak, komentar Bapak, kritik Bapak itu baik, mungkin netizen dan rakyat juga tahu Pak. Sekarang cerdas Pak rakyat tuh. Nggak usah sewa-sewa buzzer apalah. Rakyat tuh tahu sekarang Pak mana yang bekerja untuk rakyat, mana yang bekerja untuk partai. Kan Bapak Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Rapat. Saya tuh Bapak tuh mewakili rakyat, bukan rapat. Nggak mungkin juga Pak ada asap kalau nggak ada api. Kalau Bapak nggak setuju, udah diem dulu gitu, pantau dulu. Kalau ada hasilnya jelek, baru Bapak komentar, ngasih solusi. Ini belum ada hasil, baru dimulai, udah satset komentarin. Mending komentarin ngasih solusi. Ini komentarinnya suruh dikaji, suruh rapat. Kelamaan Pak. Rakyat tuh butuh yang satset. Gaya pemimpinan Bapak Aing Pak, itu tuh ngelihat apa yang ada masalah, mungkin saat itu atau besok lusa itu dikerjain Pak. Jadi nggak usah nunggu lama. Kalau nunggu lama Pak beda cerita. Jadi gitu aja Pak. Kalau Bapak nggak setuju diem ya, pantau dulu. Ye anu disebut habislah Ono terbitlah Toto, anjing Toto Aisyah ngomong tesok ngacapruk geus puguh masyarakat teh geus teu butuh kata-kata, ayeuna mah masyarakat butuh nyata. Cik Toto sakali deui Toto dipake uteuk teh Toto. Geus puguh masyarakat Jawa Barat teu butuh diskusi, butuhna dewan eksekusi. Manya urut dewan masih keneh bodoh Toto sia teh Toto. Siapa temannya gubernur? Mang Ono temannya gubernur. Ya. Ono Surano tukang baso di Lewigo. Ono Surano di Sorodot Ninjakti Ono. Ono Surano untuk ompong ngomong na cowong. Ono
Ono Surano Bu Upono Tatanggaku ring. Oh ya, lain kasih kata. Kahalangan pilu imah tatanggaan jeung si Ono Surano. Oke guys, dalam cuplikan video yang di season kedua ini, kita melihat bersama-sama bahwa rakyat hari ini sudah cerdas. Rakyat hari ini sudah sangat kritis. Kalau kita perhatikan di berbagai platform media sosial, khususnya di TikTok, itu rakyat Jawa Barat, mereka beramai-ramai membangun diskusi publik, membahas tentang sosok-sosok wakil rakyat yang tidak berpihak kepada rakyat, atau kritikan-kritikan yang datang dari kaum elit yang tidak berpihak kepada rakyat, atau orang-orang yang mengkritik kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, yang menolak program kerja dari Kang Deddy Mulyadi. Itu yang selalu digaungkan, yang selalu disuarakan, yang selalu didiskusikan oleh rakyat Jawa Barat. Saya sangat memberikan apresiasi dan saya sangat salut kepada rakyat Jawa Barat yang begitu aktif dalam bermedia sosial. Ternyata ketika seorang pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi, dia begitu aktif dalam bermedia sosial, hal ini berdampak positif kepada rakyat Jawa Barat, di mana rakyat Jawa Barat juga mereka ikut aktif dalam bermedia sosial untuk bertukar pikiran, untuk memberikan kritikan-kritikan kepada Kang Deddy Mulyadi, untuk mendukung kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi, untuk berdiskusi tentang apa yang dilakukan dan apa yang dikerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tetapi hampir sebagian besar saya menemukan bahwa orang-orang Jawa Barat itu mungkin 90 atau 95% sangat mendukung dengan kebijakan, dengan gagasan yang begitu luar biasa yang datang dari Kang Deddy Mulyadi ini. Cuma ada segelintir orang, cuma ada sekuku hitam orang-orang Jawa Barat yang menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Dan itu bukan datang dari rakyat biasa sama seperti kita, tetapi lebih banyak datang dari kaum-kaum elit. Ya, mungkin kita semua sudah tahu bahwa kader-kader PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat itu hampir semuanya bertolak belakang, hampir semuanya menentang, hampir semuanya memprotes dengan kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Buktinya pada tanggal 16 Mei 2025 ketika ada rapat paripurna di DPRD Provinsi Jawa Barat, para wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan ini mereka mempersembahkan sebuah prestasi yang sangat luar biasa, yakni prestasi untuk walk out dari ruang rapat paripurna itu. Ya, kita harus acungi jempol kalau ini adalah sebuah prestasi. Prestasi yang membanggakan Partai PDI Perjuangan, bukan yang membanggakan rakyat Jawa Barat yang telah memilih, yang telah mencoblos, yang telah memberikan kepercayaan kepada para wakil rakyat ini untuk duduk di kursi empuk. Itulah prestasi dari para wakil rakyat yang datang dari fraksi PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat ini. Hal ini sesungguhnya mau membuktikan kepada rakyat Jawa Barat, khususnya kepada mereka-mereka yang telah memilih, yang telah mendukung, yang telah mencoblos
para wakil rakyat ini sehingga mereka bisa duduk di kursi empuk, bahwa ini adalah bentuk penghinaan, bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh para wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan kepada rakyat Jawa Barat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka-mereka ini. Inilah prestasi yang sangat luar biasa. Prestasi yang mereka persembahkan kepada partai politik yang bernama PDI Perjuangan. Dan di sini, kita sebagai rakyat harusnya tahu diri. Harusnya sadar. Kalau mau mendukung, pilihlah partai politik yang memang benar-benar bukan sebagai petugas partai, tetapi sebagai petugas rakyat. Karena PDI Perjuangan itu adalah petugas partai. Para wakil rakyatnya, para dewan-dewan yang terhormatnya, kaum-kaum elitnya, semuanya itu adalah petugas partai. Kalian semua pasti tahu, seorang mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Joko Widodo saja, pada akhirnya dia harus mengundurkan diri. Karena Bapak Jokowi ini dia tidak mau untuk menjadi petugas partai. Pada akhirnya apa? Karena Bapak Joko Widodo tidak mau menjadi petugas partai, Bapak Jokowi akhirnya dipecat, akhirnya dicopot, akhirnya disingkirkan dari partai PDI Perjuangan. Sesungguhnya ini adalah pembuktian kepada kita rakyat Indonesia bahwa kader-kader PDI Perjuangan itu adalah petugas partai, adalah hamba, adalah pelayan, adalah babu, bukan kepada rakyat, tetapi kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya pikir sampai di sini kita semua sudah paham. Sudah jelas langkah-langkah politik, sistem perpolitikan yang ada di dalam partai PDI Perjuangan. Kalau memang ada yang masih memprotes, ada yang masih mau menolak, ada yang masih mau mengkritik, saya persilakan tulis komentar Anda di kolom komentar channel YouTube ini. Biar saya bisa baca, biar saya bisa cuci otak Anda. Untuk menerangkan, untuk membuktikan bahwa PDI Perjuangan itu seluruh kader partainya adalah petugas partai. Poin yang pertama. Poin yang kedua, ciri-ciri mereka-mereka yang bekerja sebagai petugas partai ini, mereka tidak pernah berpihak kepada rakyat. Karena mereka takut tidak mendapatkan jabatan. Karena mereka takut kehilangan jabatan. Sehingga mereka lebih bekerja kepada partai politiknya mereka sendiri. Partai politiknya yang harus disejahterakan, yang harus dimakmurkan. Bukan rakyat. Poin yang ketiga, bahwa ini adalah contoh-contoh partai politik yang kita sebagai rakyat harus kita perjuangkan bersama-sama untuk menyungsepkan partai politik yang seperti ini, yang tidak pernah memikirkan tentang kesejahteraan rakyat. Itu yang harus kita perjuangkan. Bila perlu, elektabilitas yang terjadi di hari ini di Provinsi Jawa Barat yang nyungsep dadakan, tidak saja yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Ayo, kita sebagai rakyat, kita bergandeng tangan bersama-sama, nyungsepkan elektabilitas PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan sama sekali tidak pernah memikirkan tentang kesejahteraan rakyat,
tetapi lebih memikirkan tentang kesejahteraan partai politiknya. Ada yang nonton nggak Hari Kebangkitan Nasional di Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat kita, Bapak Aing? Coba, aku notice sama pengibar benderanya. Saya pikir pengibar benderanya itu adalah dari pasukan Paskibraka ya, 3 orang itu pengibar bendera. Ternyata itu siswa-siswa yang di barak militer ya. Mereka belajar cuma 18 hari untuk belajar mengibarkan bendera. Itu hebat banget ya. Jadi makanya yang komen-komen nyinyir, mereka itu dimanusiakan di sana ya. Jadi diajarkan baris berbaris, disiplin ya. Itu keren banget sih di sana. Makanya yang komen-komen yang gak jelas ya stop ya. Mereka tuh dimanusiakan. Kapan lagi mereka bisa mengibarkan bendera di muka umum dengan pejabat-pejabat yang hebat ya. Biasanya kan pasukan Paskibraka ini anak-anak barak militer juga mampu dan bisa dididik seperti itu. Cuma 18 hari, sayang. 18 hari mereka belajar langsung bisa dengan sempurna mengibarkan bendera. Nggak bangga tuh orang tuanya. Saya sampai sedih tau nggak? Kang Deddy nuhun pisannya Kang Deddy. Makanya komen-komen stop deh. Untuk siapapun yang gak suka dengan postingan gua tentang Kang Deddy Mulyadi, silahkan blokir gua aja, oke? Silahkan blokir gua aja. Gak usah meluapkan emosi di postingan gua dengan huruf besar semua seolah-olah marah. Untuk apa? Blokir aja gua. Karena banyak teman-teman gua juga yang ngefans sama Kang Deddy, bukan karena wajahnya, bukan karena jabatannya, tapi tentang kebijakan yang benar-benar meringankan. Gua pernah bayar pajak nunggak, tapi pas sampai Samsat ternyata tenang Bu, Ibu cuma bayar 1 tahun. Yang kemarin nol, malahan STNK pas gua terima bersih STNK gua. Nah temen gua juga ngerasain manfaatnya. Dia punya tunggakan motor dan anaknya juga rapot sama ijazah ditahan di satu sekolah yang ada di Bogor. Tapi berkat kebijakan Kang Deddy, semua bisa dia dapatkan secara gratis. Malahan STNK motor pun yang udah bertahun-tahun dia tunggak hanya 1 tahun. Itu ya, jadi simple aja. Yang gak suka sama gua, gak suka sama postingan gua tentang Kang Deddy Mulyadi, yang lu bilang lebay, yang lu bilang berlebihan, silahkan blokir aja. Karena gua juga gak maksain siapapun untuk satu paham sama gua, enggak. Itu gua murni nge-share postingan yang bertebaran di TikTok dari orang-orang yang merasakan bahwa Kang Deddy itu memang istimewa. Oke? Jadi intinya silahkan blokir gua dan gak usah meluapkan kemarahan di postingan gua. Oke? Yang jelas Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, Kadedeh Aing, Jawa Barat semakin menyala. Sukses, bangga, haru, siswa di barak militer menjadi pemimpin upacara di Hari Kebangkitan Nasional. Udah nggak tahu lagi, gue udah terharu, gue udah nonton videonya berkali-kali. Upacaranya dihadiri sama Kak Seto yang tadinya cukup mengkritik programnya Kang Deddy Mulyadi tentang pendidikan militer di barak militer itu. Tapi ternyata Kak Seto menghadiri dan akhirnya menyukai dan menyetujui program yang diadakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Gue nggak tahu lagi kenapa orang-orang di luar sana banyak banget yang mengkritik program yang menurut gue sebagus itu. Kalian bisa lihat itu anak-anaknya dengan bangga, dengan percaya diri jadi pemimpin di upacara di Hari Kebangkitan Nasional. Itu kalau kalian perhatiin, Kang Deddy Mulyadi juga mukanya itu terharu, berlinang air mata. Gua nggak tahu sih, kalau yang gue lihat kayaknya emang Kang Deddy tuh benar-benar tulus gitu. Bahkan ya gue yang dulunya sebagai anak Paskibraka itu butuh waktu berhari-hari, berbulan-bulan untuk latihan loh di hari upacara besar ya. Tapi mereka ya, anak-anak siswa-siswi di barak militer itu hanya butuh waktu 3 hari kalau nggak salah untuk mengibarkan bendera. Dimana itu gue bener-bener ngeliatnya terharu banget ya. Dan ternyata mungkin memang betul bahwa tidak ada anak yang nakal gitu ya. Adanya itu anak yang perlu dibina, yang perlu dirangkul, perlu memiliki lingkungan yang positif, lingkungan yang mendukung. Lihat tuh buat orang-orang yang masih pada ngekritik Kang Deddy Mulyadi, masih pada ngekritik program barak militer, lihat itu lihat mereka dengan bangganya itu mengibarkan bendera merah putih di situ, dihadiri Gubernur Jawa Barat, dihadiri Kak Seto, mungkin dihadiri pejabat-pejabat tinggi lainnya juga. Saya rasa ya, jika kepalanya hebat, jika pemimpinnya hebat, maka yang dilahirkan itu juga akan program-program hebat, anak-anak yang hebat juga. Coba deh yang dari kemarin-kemarin bilang melanggar HAM, melanggar ini, melanggar itu, coba dilihat, udah dilihat belum videonya? Deloan se. Itu video tadi itu hasil kerja pakai ini sama pakai perasaan, bukan cuma pakai teori sama pakai ini. Sebagai orang kecil yang masih percaya pada ketulusan, saya dengar ucapan Kang Deddy Mulyadi. Kata-kata yang bukan hanya keluar dari mulut, tapi dari hati yang siap disakiti. Beliau berkata, dan saya pasang badan
pasang reputasi saya dan pasang masa depan saya demi anak-anak Jawa Barat. Saya mempertaruhkan seluruh kehidupan saya demi anak-anak Jawa Barat. Teman-teman, zaman sekarang, siapa yang masih berani pasang badan untuk rakyat? Siapa yang rela dibenci demi melindungi masa depan anak-anak negeri? Kita selalu sering dibuai janji, tapi jarang sekali melihat orang yang rela kehilangan segalanya demi kita. Dan saat ada yang berani melangkah, justru banyak yang mencibir, memfitnah, dan menyerang. Tapi saya mendengar, dan saya memilih untuk percaya, karena negeri ini butuh keberanian, bukan pencitraan. Karena anak-anak Jawa Barat butuh perisai, bukan bayang-bayang yang hilang saat badai datang. Terima kasih Kang Deddy, suara Anda tidak akan kami biarkan tenggelam selama kami masih bisa bicara. Kami akan terus menerjemahkannya untuk rakyat. Beri komentar kalau hatimu ikut bergetar. Tag sahabatmu yang masih percaya bahwa pemimpin sejati itu ada. Follow akun ini untuk terus menyuarakan harapan lewat kata, suara, dan keberanian. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen yang menanggapi hasil didikan anak-anak yang terlibat dalam tawuran, anak-anak yang terlibat dalam tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi di Provinsi Jawa Barat itu. Kalau kita mau menyimak video utuhnya, jujur saya secara pribadi merasa terharu. Dan saya secara pribadi sudah sering kali saya simak, tetapi saya tetap mengeluarkan air mata. Rasa haru yang begitu dalam. Kalau saya mau mengingat kembali tentang kebijakan anak-anak itu dibina di barak militer, ada begitu banyak hujatan, ada begitu banyak cacian, ada begitu banyak kecaman, ada begitu banyak aksi protes yang ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Tetapi ketika hari ini hasil didikan itu sudah dipersembahkan dengan sebuah pembuktian yang sudah sangat luar biasa. Gonggongan-gonggongan dari manusia-manusia pecundang, dari manusia-manusia pengecut, dari manusia-manusia yang menolak kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu akhirnya sirna. Sirna, khususnya yang datang dari para wakil rakyat. Ketika ditantang oleh Kang Deddy Mulyadi, atau ditantang oleh Bupati Purwakarta yang bernama Om Zain, hilang suaranya. Karena sesungguhnya mereka hanya berani untuk berkoar-koar, tetapi mereka tidak mampu untuk melakukan itu semua dalam aksi kerja nyata. Padahal yang rakyat butuh hari ini adalah aksi kerja nyatanya, bukan omong kosongnya. Verrel Bramasta, Esti Wijayanti, yang adalah anggota Komisi 10 di DPR RI. Ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada Komnas HAM, yang ikut mengkritik, ikut menghujat, ikut menolak kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Ada juga anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan yang terus-terusan menolak, yang terus-terusan mengkritik, menilai bahwa kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini melanggar HAM dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada prestasi yang sudah dipersembahkan oleh anak-anak ini, apa kata mereka? Tidak ada sama sekali. Dan ini merupakan sebuah pembuktian bahwa ternyata di bangsa ini masih ada sosok atau figur atau manusia atau pemimpin
yang masih menggunakan hatinya untuk melayani rakyatnya. Memang ada beberapa pihak, ada beberapa figur pemimpin yang saat ini mulai kita temukan di media sosial, yang mulai pelan-pelan mereka meniru hal-hal positif yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Misalnya ada Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Rudi Masuf, yang sudah mulai mencoba untuk membangun komunikasi dengan Kang Deddy Mulyadi agar hal-hal positif bisa beliau terapkan di daerahnya. Atau yang lebih heboh tentang larangan siswa untuk tidak boleh memakai sepeda motor ke sekolah, itu pun sudah diterapkan oleh Gubernur Bengkulu, Bapak Helmi Hasan. Itu juga lagi ramai di media sosial. Selain itu, ada Ibu Sherly Laos yang adalah Gubernur di Maluku Utara, yang juga hari-hari belakangan ini saya sudah mulai melihat mereka aktif dalam bermedia sosial. Dan juga ada beberapa wali kota, ada beberapa bupati, wakil bupati, yang sudah mulai pelan-pelan mereka mengikuti rekam jejak yang baik yang telah dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada rakyat Jawa Barat ini. Tetapi overall, saya melihat bahwa pemerintahan di Provinsi Jawa Barat hari ini itu sudah mulai aktif dalam bermedia sosial. Mungkin bagi sebagian orang yang tidak suka dengan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi maupun instansi-instansi pemerintah lainnya di Provinsi Jawa Barat yang aktif dalam bermedia sosial itu, mereka akan menilai bahwa ini adalah contoh-contoh pemimpin konten. Gubernur konten, bupati konten, wali kota konten, kepala desa konten, dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang yang benar-benar aktif, yang benar-benar memahami tentang media sosial, mereka akan menilai bahwa ini semua adalah bentuk transparansi yang dilakukan oleh seorang pemimpin kepada rakyatnya. Saya secara pribadi sangat bersyukur dengan konten-konten yang selama ini selalu dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi maupun instansi-instansi pemerintah lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat, sehingga kita yang masyarakat non-Jawa Barat merasa teredukasi, merasa ada motivasi, merasa terinspirasi dengan hal-hal baik yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin ini. Seringkali saya katakan bahwa mari kita mencoba untuk meniru hal-hal baik untuk kita terapkan di daerah kita masing-masing. Terlebih khususnya kalian-kalian yang punya jabatan. Entah itu sebagai kepala desa, entah itu sebagai bupati, wakil bupati, sebagai camat, atau sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur. Tolonglah, hilangkan rasa ego yang ada di dalam diri kalian. Tidak usah malu untuk meniru hal-hal yang baik. Karena terus terang, rakyat hari ini butuh figur-figur pemimpin yang selalu mempersembahkan aksi kerja nyatanya, bukan omong kosongnya. Karena rakyat sudah muak dengan yang namanya janji-janji kampanye, yang dengan yang namanya omong kosong, dengan yang namanya jual narasi. Rakyat sudah muak. Karena hari ini kita hidup di era media sosial, di era digital. Zaman kita hari ini, era kita hari ini sudah berubah. Kita ini bukan hidup di era tahun 80-an atau era tahun 90-an yang rakyatnya belum mengenal yang namanya media elektronik, media cetak,
media digital dan lain sebagainya. Tetapi kita ini hidup di era digital. Semua informasi yang ada di dunia ini ada dalam genggaman kita. Tinggal bagaimana caranya kita memilah informasi mana yang bisa saya ambil, hal-hal positif mana yang bisa saya pelajari. Jadi ini menjadi PR besar, khusus kepada kita-kita yang adalah generasi penerus bangsa ini. Jangan kita masih terpola dengan gaya hidup yang lama, di era 80-an, 90-an itu. Tetapi mari kita berkreatif. Mari kita mempelajari hal-hal baik yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di bangsa ini yang berpihak kepada rakyatnya. Tidak ada yang salah kalau kita mencoba untuk meniru hal-hal yang baik. Yang ada mungkin kita akan mendapatkan apresiasi, mendapatkan pujian dari rakyat, dari orang-orang yang telah memberikan kepercayaan kepada kita. Semoga saja hal-hal baik yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi di Provinsi Jawa Barat ini tidak saja dampak positifnya itu dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat, tetapi bisa mengalir ke semua para pemimpin yang ada di negeri ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.